Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada saat ini, Chu Feng dan Jiang Furong memasuki lokasi kompetisi. Itu adalah gua yang sangat besar. Gua itu sangat luas, dan dindingnya dipenuhi permata yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Permata yang bersinar itu membuatnya tampak seperti siang hari di dalam gua. Selain itu, ada gambar-gambar indah yang diukir di dinding gua. Tempat ini benar-benar dunia dalam bebatuan. Selanjutnya pada saat ini, ada banyak orang yang muncul di dalam gua. Namun anehnya, tak satu pun dari mereka yang berhenti di gua itu. Justru sebaliknya, mereka semua mulai melangkah lebih jauh ke dalam gua. Pahlawan muda, aku tidak cukup hanya berterima kasih saja atas kebaikanmu. Pahlawan muda, kamu telah menyelamatkanku hari ini. Rahmat dan kebaikan ini adalah sesuatu yang aku, Jiang Furong, pasti akan bayar di masa depan, kata Jiang Furong kepada Chu Feng dengan penampilan bersyukur. Saudari senior Jiang, itu satu hal bagi kamu untuk bersikap sopan kepada orang lain. Tetapi bagi aku, kamu benar-benar tidak perlu sopan seperti ini. Karena bagaimanapun, kamu juga pernah membantu aku, kata Chu Feng kepada Jiang Furong melalui transmisi suara. Kamu, Jiang Furong segera terpana mendengar kata-kata itu, dan tanpa sadar mundur selangkah. Kemudian, dia mulai dengan hati-hati memeriksa Chu Feng. Namun semakin dia memeriksanya, maka semakin terkejut dia. Dia terkejut setelah menemukan bahwa, pria di hadapannya ini memberinya perasaan keakraban. Namun anehnya, dia jelas-jelas tidak mengenalnya. Saudari senior Jiang, apakah kamu tidak dapat menentukan siapa aku dari suara aku? Kata Chu Feng melalui transmisi suara. Saudara junior, apakah ini benar-benar kamu? Balas Jiang Furong. Pada akhirnya, Jiang Furong berhasil bereaksi. Dia tahu bahwa orang di depannya adalah Chu Feng. Saudara junior, kamu masih hidup. Ini benar-benar hebat, seru Jiang Furong dengan sangat bersemangat. Dia awalnya berpikir bahwa Chu Feng telah mati. Hehehe, jika aku mati, aku tidak akan berdiri di sini, kata Chu Feng sambil tersenyum. Saudara junior, mengapa kamu datang ke sini? Mungkinkah kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi? Asal kamu tahu, ada banyak ahli dari klan Nangong Imperial di sini. Jika mereka mengenali kamu, maka kamu pasti akan, ucap Jiang Furong yang sangat khawatir tentang Chu Feng. Saudari senior, tolong yakinlah. Aku sudah punya rencana dalam pikiran, Desen kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Selain itu kakak senior, kamu sudah peringkat 9 Raja Bela Diri, dan memiliki kekuatan bela diri yang berlimpah. Aku menduga bahwa kamu akan dapat mencapai terobosan ke Half Martial Emperor tidak lama dari sekarang. Ini benar-benar layak untuk rayakan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Aku awalnya berpikir bahwa aku cukup berbakat. Namun setelah melihatmu, aku langsung merasa bahwa aku benar-benar terlalu lemah. Ketika aku pertama kali melihat kamu, kamu baru saja menjadi Raja Bela Diri. Namun sekarang, kamu sudah berada di peringkat 3 Half Martial Emperor. Kamu telah mencapai surga, sementara aku masih di bumi. Sepertinya aku tidak akan pernah bisa bersaing dengan kamu lagi, ucap Jiang Furong sambil tersenyum pahit. Saudari senior Jiang, tolong berhenti menggoda saudara junior kamu ini. Waktu adalah hal yang sangat penting. Ayo, mari kita lanjutkan dengan cepat, aku tidak ingin melewatkan satu-satunya kesempatan ini untuk bertarung melawan generasi muda dari 4 klan kekaisaran, kata Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia meraih pergelangan tangan Jiang Furong. Kemudian, dia berubah menjadi sinar cahaya dan langsung menuju ke bagian terdalam gua. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, ekspresi Jiang Furong segera berubah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia ragu-ragu dan tidak mengatakan apa-apa. Dia telah menyadari bahwa Chu Feng berencana untuk melakukan sesuatu yang berbahaya. Namun sayangnya, dia merasa tidak mampu menghentikannya. Karena itulah,
dia memutuskan untuk tidak repot-repot dengan itu. Kecepatan Chu Feng sangat cepat. Satu demi satu, ia melampaui semua generasi muda yang telah memasuki gua yang ada di depannya. Dalam perjalanan ke depan, Chu Feng mencapai beberapa rintangan. Namun untungnya, tidak satu pun dari mereka yang bisa menghentikannya. Namun sebelum Chu Feng bisa mencapai wilayah terdalam gua, sekelompok besar orang tiba-tiba muncul di depan. Menggunakan mata surgawinya untuk melihat, Chu Feng pun langsung dibuat terkejut. Orang-orang di depannya adalah orang-orang dari Gunung Qianwood. Bai Yun Xiao, Qi Yanyu, Tao Xiangyu, Ben Leihu, dan Zhao Jingang semuanya hadir. Hanya saja pada saat ini, mereka semua berbaring di tanah. Terlepas dari jenis kelamin mereka semua terluka. Bahkan beberapa murid Gunung Qianwood yang paling menonjol saja benar-benar dipukuli. Tidak mengherankan bahwa ada banyak orang berkumpul di tempat itu. Mereka telah memutuskan untuk tinggal di sini sekedar menonton pertunjukan, dan alih-alih maju terus untuk memperjuangkan tempat nomor 1 kompetisi ini. Alasan untuk itu adalah, karena orang-orang yang telah mengalahkan para murid Gunung Qianwood juga murid dari 9 kekuatan. Mereka adalah para murid Fire Rain Hall, dan Kuil Jade Water. Fire Rain Hall dan murid-murid Kuil Jade Water telah bergandengan tangan, untuk menghentikan murid-murid Gunung Qianwood melanjutkan perjalanan. Bai Yun Xiao, bukankah kamu sangat arogan? Apakah ada yang salah? Apakah kamu berubah menjadi karung tinju sekarang setelah Qin Lingyun pergi? Seorang murid dari Fire Rain Hall berkata dengan nada mengejek. Meskipun murid Fire Rain Hall ini hanya menduduki peringkat 9 Martial King, tapi kekuatannya berada di atas kekuatan Bai Yun Xiao dan yang lainnya. Alasan mengapa dia menyerang Bai Yun Xiao dan yang lainnya adalah, karena dia memiliki konflik dengan mereka ketika Qin Lingyun masih hidup. Hanya saja pada saat itu, karena Qin Lingyunlah mereka telah dipukuli, dan mereka pun tidak berani membalas. Namun sekarang, karena baik Qin Lingyun maupun Qin Wentian sudah mati, para murid Gunung Qianwood langsung menjadi yang terlemah di antara para murid 9 kekuatan. Dengan demikian, 8 kekuatan lainnya secara alami akan mengambil tindakan pembalasan terhadap murid-murid Gunung Qianwood. Adapun kompetisi di antara generasi muda Nine Powers, ini adalah kesempatan terbaik untuk pembalasan. Kamu hanya berani mempermalukan kami dengan cara ini, itu karena kakak senior Qin Lingyun dan kakak senior Qin Wentian tidak ada lagi. Jika mereka masih hidup, apakah kamu mungkin berani melakukan ini? Kata Tao Xiangyu dengan ekspresi menyedihkan. Yo, saudari perempuan Tao, kamu tahu yang sebenarnya ya? Aku memang datang untuk menggertak kalian semua, karena Qin Lingyun dan Qin Wentian telah meninggal. Bagaimana dengan itu? Apa yang dapat kamu lakukan terhadap aku? Ketika murid Fire Rain Hall itu berbicara, ia benar-benar mengulurkan tangan besarnya yang jahat, dan memindahkannya ke arah wajah kecil Tao Xiangyu. Cuy, jangan menyentuhku dengan tangan kotormu itu. Ucap Tao Xiangyu tidak hanya mengelak, dan dia juga meludahi wajah pria itu. Hahaha, saudara Huo, sudah begitu lama, tetapi kamu masih belum bisa menyelesaikan Tao Xiangyu ini, ucap murid Jade Water. Melihat pemandangan ini, para murid kuil Jade Water tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka bahkan dipenuhi dengan ejekan. Bahkan murid-murid lain dari Fire Rain Hall memiliki ekspresi ingin, namun tidak berani tertawa. Sialan, kamu benar-benar orang yang menolak wajah yang diberikan padamu, ucap murid Fire Rain Hall itu. Murid Fire Rain Hall itu merasa bahwa dia telah dihina, dan menjadi marah. Dia melambaikan tangannya, dan menamparnya ke wajah kecil Tao Xiangyu. Melihat tangan yang masuk, Tao Xiangyu segera menutup matanya dan mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghindari tamparan pria itu. Jadi, dia hanya bisa mempersiapkan diri untuk menerima tamparan itu. Dang! Tepat pada saat ini, suara keras dan renyah tiba-tiba terdengar. Mendengar suara ini, Tao Xiangyu tanpa sadar mengerutkan keningnya. Namun sayangnya, dia sama sekali tidak merasakan sakit di pipinya. Dia pun perlahan-lahan membuka matanya. Saat membuka matanya, ekspresi Tao Xiangyu berubah dalam sekejap. Alasan untuk itu adalah,
karena ada seorang pria berdiri di depannya. Lebih jauh lagi, pria ini dengan kuat menangkap pergelangan tangan murid Fire Rain Hall itu, dan menghentikan tamparan itu dari mendarat di wajahnya. Pada saat ini, detak jantung Tao Xiangyu bertambah cepat, dan wajahnya menjadi memerah. Tanpa sadar, dia mulai memiliki perasaan untuk pria ini. Dia merasa bahwa dia hanyalah pangeran tampan. Dia telah ditaklukkan oleh tindakannya menjadi pahlawan, yang menyelamatkan keindahan dari kejahatan. Namun, dia tidak tahu bahwa pria di hadapannya ini adalah sesama saudara junior bela diri, bahwa dia telah sengaja menyebabkan masalah beberapa kali. Dia adalah Chu Feng, seorang pria dewasa memukul seorang wanita. Apakah kamu benar-benar seorang pria, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengerahkan lebih banyak kekuatan genggamannya. Bang! Segera, pergelangan tangan murid Fire Rain Hall itu telah dihabisi olehnya. Rasa sakit karena pergelangan tangannya patah, itu menyebabkan murid Fire Rain Hall menjerit kesakitan. Namun meski begitu, Chu Feng tidak melepaskan genggamannya ini. Sebagai gantinya, dia melepaskan kekuatan yang menindas, dan menyerang tubuh murid Fire Rain Hall itu, lalu menjatuhkannya ke murid-murid Fire Rain Hall yang lainnya. Murid-murid Fire Rain Hall yang lain mencoba menangkap murid itu. Namun, kekuatan dampaknya terlalu kuat. Tidak hanya mereka tidak dapat menangkapnya, tapi mereka semua juga jatuh ke tanah bersamanya. Peringkat 3 Half Martial Emperor. Seru orang-orang. Pada saat ini, jangankan murid-murid Fire Rain Hall, bahkan ekspresi para murid dari kuil Jade Water juga mengambil perubahan besar. Mereka dapat merasakan aura Chu Feng, dan mengetahui kultivasi Chu Feng. Seseorang dengan kultivasi peringkat 3 kaisar setengah bela diri, itu bukanlah orang yang mereka berani memprovokasi. Apa yang kamu lihat? Kalian semua, enyahlah. Chu Feng melotot ke kerumunan, dan berteriak dengan dingin. Teriakannya menimbulkan kedinginan, dan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Meskipun gua itu sangat kokoh, tapi banyak batu yang hancur dan berjatuhan ke bawah, itu setelah tersentak oleh teriakan Chu Feng. Iya, kita akan pergi, balas mereka. Mendengar kata-kata itu, para penonton semua menjadi pucat karena ketakutan. Mereka semua menyadari bahwa, pria ini bukanlah seseorang yang dapat mereka provokasi. Dengan demikian, mereka segera pergi, dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Hanya dalam sekejap, hanya para murid dari Gunung Qianwood, Fire Rain Hall, dan kuil Jade Water yang tetap berada di tempat ini. Bas-bas. Tepat pada saat ini, Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan formasi penyembunyian menutupi daerah ini, lalu menyegel semua orang yang tersisa di dalamnya. Kamu, siapa kamu? Apa yang kamu rencanakan? Kami adalah murid-murid Fire Rain Hall dan kuil Jade Water. Jika kamu berani melakukan sesuatu pada kami, kamu akan menanggung akibatnya. Pada saat ini, para murid Fire Rain Hall dan kuil Jade Water pun mulai panik. Mereka semua sangat takut dengan sosok di peringkat 3 kaisar setengah bela diri ini, itu sebelum mereka berencana untuk melakukannya. Merasa tak berdaya, mereka tidak punya pilihan selain berpura-pura tenang, dan mengancamnya dengan latar belakang mereka. Hanya itulah yang bisa mereka lakukan. Siapa aku? Apakah kamu semua tidak mengenali aku? Balas Chu Feng sambil sedikit tersenyum. Saat dia berbicara, penampilannya mulai berubah. Dalam waktu singkat, dia telah mengungkapkan penampilannya yang sebenarnya. Chu Feng, ini sebenarnya kamu. Seru mereka. Setelah melihat penampilan Chu Feng, jangankan para murid Fire Rain Hall dan kuil Jade Water, bahkan Bai Yun Xiao, Tao Xiangyu dan murid-murid lain dari Gunung Qianwood juga sangat terkejut. Sementara mereka telah memikirkan banyak kemungkinan siapakah orang asing ini, tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia adalah Chu Feng. Ketika bahkan Tao Xiangyu dan yang lainnya terkejut, para murid Fire Rain Hall dan kuil Jade Water tidak bisa terus tenang. Satu demi satu, warna kulit mereka menjadi pucat, dan mereka mulai menggigil. Dan bahkan, ada beberapa yang begitu ketakutan sehingga mereka benar-benar mengencingi celana mereka. Sebagai murid top dari 9 kekuatan, mengencingi celana dalam ketakutan adalah hal yang sangat memalukan untuk dilakukan.
Namun meski begitu, ini tidak dapat disalahkan pada mereka. Itu karena, nama iblis Chu Feng telah menyebar sangat luas melalui 9 kekuatan. Saat itu, ketika Chu Feng masih hanya raja bela diri, dia sudah menyapu semua murid 9 kekuatan, dan bahkan berani membunuh sesama saudara seniornya sendiri. Dan sekarang, Chu Feng dicari oleh klan Imperial Nangong. Selanjutnya, sekarang ia memiliki kultivasi peringkat 3 kaisar setengah bela diri. Karena itulah, mereka sama sekali tidak berani membayangkan apa yang mungkin dia lakukan. Saudara junior Chu Feng, kamu sebenarnya masih hidup. Ini benar-benar masalah yang patut dirayakan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, klan Kekaisaran Nangong sebenarnya memposting poster-poster buronan kamu di seluruh tanah suci Martialism. Dalam beberapa hari terakhir, mereka bahkan mengumumkan bahwa kamu sudah mati. Saat itu, aku benar-benar sedih dengan berita kematianmu. Karena bagaimanapun, kamu adalah individu yang terkuat di antara para murid 9 kekuatan kami. Tanpa keegoisan, aku berani mengatakan bahwa, aku telah memikirkan kamu sebagai harapan 9 kekuatan kami sepanjang waktu. Untuk melihat bahwa kamu sebenarnya baik-baik saja sekarang, sebagai kakak seniormu, aku benar-benar sangat senang. Tiba-tiba saja, salah satu murid kuil Jade Water berjalan menuju Chu Feng dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Melihat bahwa situasinya buruk, dia memang sangat cerdas, dan memutuskan untuk menggunakan metode semacam ini untuk mendapatkan hubungan dengan Chu Feng. Dan, namun, pada saat orang itu mendekati Chu Feng benar-benar mengangkat kaki dan menendangnya. Dia langsung menendang pria yang terbang ke dinding spiritual. Seperti lumpur, dia menempel di dinding tersebut. Pada saat ini, semua otot dan pembuluh darahnya robek. Semua tulang di tubuhnya bahkan telah hancur. Darah menutupi seluruh tubuhnya, dan dia ditinggalkan dalam pandangan yang menghancurkan. Meskipun dia masih hidup, tapi auranya sangat lemah, karena seluruh tubuhnya telah dipukuli hingga remuk. Ketika kamu menggertak sesama murid aku dari Gunung Qianwu, apakah kamu memikirkan aku? Tanya Chu Feng dengan suara dingin. Ketika dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dia mengarahkan pandangan dinginnya kepada murid-murid lainnya dari kuil Jade Water dan Fire Rain Hall. Saudara junior Chu Feng, kamu telah melakukan kesalahan pada kami, kamu telah memperlakukan kami dengan salah. Kami benar-benar melakukan semua ini demi kamu. Kami tahu bahwa kelompok murid Bai Yun Xiao adalah orang-orang yang tidak dapat mengatakan yang baik dari yang buruk. Saat itu, ketika kamu masih di Gunung Qianwu, mereka mengandalkan fakta bahwa mereka mendapat dukungan dari Qin Ling Yun, dan dengan sengaja membuat hal-hal sulit pada kamu berkali-kali. Alasan mengapa kami melakukan hal-hal yang kami lakukan hari ini, itu sebenarnya karena kami ingin membantu kamu mengajari mereka pelajaran. Seorang murid Fire Rain Hall melangkah maju, dan mencoba memberikan pembenaran atas tindakan mereka. Mendengar kata-kata itu, ekspresi wajah Bai Yun Xiao dan wajah yang lainnya menjadi sangat jelek. Mereka menundukkan kepala dengan diam-diam, dan tubuh mereka mulai bergetar. Sebenarnya, mereka juga sangat khawatir. Karena bagaimanapun, mereka memang musuh bebuyutan Chu Feng di masa itu. Demi merawat Chu Feng, mereka telah melakukan banyak hal uang berlebihan. Dan bahkan, mereka bahkan mencoba membunuh Chu Feng. Jadi, jangankan Chu Feng untuk membantu mereka, bahkan jika Chu Feng membunuh mereka, mereka akan merasa itu juga dibenarkan. Itulah sebabnya, mereka sangat takut pada Chu Feng dari dasar hati mereka. Murid Fire Rain Hall itu tampaknya mencoba untuk menghasut kebencian Chu Feng untuk mereka, ini dengan cara mengatakan kata-kata itu. Dia mencoba untuk meminta Chu Feng merawat mereka sebagai gantinya. Secara alami, ini menyebabkan mereka sangat ketakutan. Dan, namun, pada saat Bai Yun Xiao dan yang lainnya sangat khawatir, Chu Feng mengangkat kakinya, dan menendang murid Fire Rain Hall yang menabur pertikaian di antara mereka itu hingga terbang. Seperti murid kuil Jade Water sebelumnya, tubuh murid Fire Rain Hall itu benar-benar dihancurkan oleh tendangan Chu Feng. Sejak kapan kita mengharuskan orang luar ikut campur dalam urusan kita? Tanya Chu Feng dengan dingin.
Chu Feng, sebenarnya apa yang kamu rencanakan? Tidak peduli apa, kita semua berasal dari 9 kekuatan. Bahkan jika kita salah, apakah ada kebutuhan bagi kamu untuk menjadi sekejam ini? Seorang murid kuil Jade Water bertanya dengan marah. Apa yang aku rencanakan? Berlututlah dan akui kesalahan kamu. Lakukan itu, dan aku akan menyelamatkanmu, kata Chu Feng. Kamu ingin membunuh kami. Apapun yang terjadi, kami adalah murid kuil Jade Water. Jika kamu berani membunuh kami, kamu harus menanggung konsekuensinya. Murid kuil Jade Water itu berkata ketika dia menggertakkan giginya dengan marah. Dan, boom, sebelum murid kuil Jade Water itu bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, Chu Feng melemparkan telapak tangannya dengan eksplosif, dan langsung menghancurkan orang itu menjadi berkeping-keping. Selain itu, darahnya berceceran di seluruh teman-temannya. Aku, Chu Feng, saat ini menjadi target orang yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi yang bisa aku takuti? Ucap Chu Feng. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata ini, matanya mengungkapkan kilatan yang tidak menyenangkan, dan niat membunuh sedingin es memenuhi seluruh ruang spiritual. Saudara junior Chu Feng, kami salah, tolong jangan bunuh kami, tolong jangan bunuh kami, ucap mereka. Melihat itu, semua murid dari kuil Jade Water dan Fire Rain Hall berlutut di tanah, dan mulai mengakui kesalahan mereka sambil bersujud kepada Chu Feng. Aku tidak memberitahumu untuk meminta maaf padaku. Minta maaflah kepada mereka, kata Chu Feng sambil menunjuk Bai Yun Xiao, Tao Xiangyu, dan yang lainnya. Melihat itu, para murid dari Fire Rain Hall dan murid-murid kuil Jade Water itu tidak berani ragu. Segera, mereka berbalik ke arah Bai Yun Xiao, Tao Xiangyu dan yang lainnya, dan mulai meminta maaf. Melihat adegan ini, Bai Yun Xiao, Tao Xiangyu, dan yang lainnya dibuat tertegun. Ekspresi mereka saat ini benar-benar luar biasa, dan apa yang mereka rasakan saat ini benar-benar tak terlukiskan. Metode garis keras semacam ini, itu terlalu tirani. Terlepas dari apakah itu Qin Wentian ataupun Qin Lingyun, bahkan tak satu pun dari mereka yang mampu melakukan sesuatu seperti ini. Yaitu memiliki otoritas yang sangat kuat di antara 9 kekuatan. Tidak pernah mereka membayangkan, bahwa murid yang mereka dapat dengan sengaja menginjak-injak di masa itu, kini akan menjadi sekuat ini. Lebih dari itu, mereka tidak pernah membayangkan bahwa, dengan bagaimana mereka memperlakukan Chu Feng di masa lalu, Chu Feng sebenarnya tidak akan membalas terhadap mereka, dan malahan membantu mereka. Pada saat ini, mereka merasa bersalah, malu, dan juga menyesal atas perbuatan mereka di masa lalu. Itu seolah-olah sebotol emosi telah jatuh di hati mereka. Saudara junior Chu Feng, kita, ucap Bai Yun Xiao. Jika kamu ingin berbicara tentang terima kasih, maka tidak perlu repot-repot. Kami adalah sesama murid, itu wajar bagi kami untuk bekerja bersama melawan orang luar. Aku hanya berharap, bahwa kamu semua akan dapat memperlakukan sesama murid dengan lebih baik di masa depan, selak Chu Feng. Bai Yun Xiao dan yang lainnya ingin mengucapkan terima kasih. Namun sebelum mereka bisa mengucapkan terima kasih, mereka dihentikan oleh Chu Feng. Saudara junior Chu Feng, yakinlah, kita pasti tidak akan menggertak sesama saudara lelaki dan perempuan kita di masa depan. Hanya saja, saudara junior Chu Feng, mungkinkah kamu tidak tahu tentang ini? Karena kamu menyinggung kekaisaran Nangong Kekaisaran, Kepala Akademi Dewa mengusir kamu dari Gunung Qianwood kami, itu hanya untuk melepaskan kami dari pembalasan dari Kekaisaran Nangong. Bukan hanya itu saja, bahkan, ucap Bai Yun Xiao yang ingin memberitahu Chu Feng. Jangan bicara lagi, selak Chu Feng lagi sambil melambaikan tangannya. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum. Ingatlah ini, aku, Chu Feng, selamanya akan menjadi murid Gunung Qianwood. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.